Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam akan selalu senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umat. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kita berharap di alam dunia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi haji dan umroh, agar bisa berziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para tuan-tuan guru, para kiai, para ulama, asatidz, tokoh masyarakat, pengurus daripada musola atau masjid ini, musola Al-Munafiyah. Saya hafal karena di belakang ada bacaannya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan seluruhnya guru kita, tokoh masyarakat kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Wabil khusus hadir bersama kita guru tetap kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, jelas, masya Allah, luar biasa, mengandung ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ustaz siapa? Abdul Hakim Luqmanul Hakim. Terus kemudian juga ada ori kembar gitu, bajunya doang yang kembar. Kalau orangnya mah kayak angka 10, yang satu sehat, yang satu sehat juga, cuman orangnya rajin puasa, tapi suaranya subhanallah sama-sama bagus. Beliau berdua nih sahabat saya juga, dan salah satunya beliau Ustaz Bahrul Ulum adalah pengurus di Masjid Mall Senayan City. Jadi yang bagi saya jadwal dia, makanya kalau belum ada jadwal yang saya uber dia. Jadwal Jumat gue mana nih? Bukan apa-apa, masalahnya khutbah Jumat sambil nanggok. Terus kemudian juga ada abang saya juga, Bang Yamin Sembako, ya, yang sudah tidak asing lagi dan apa namanya, tidak lama lagi mungkin akan terasingkan dari dan kejawab terkotalah kalau jadi Bang Yadi tadi beliau sudah mengawali dengan nyanyi, ya, sholat. Saya lupa bilangin Bang Yadi tadi di dalam. Oh iya lupa, aneh suruh beliau tuh mestinya nyanyi di luar gitu.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah, ya kan? Baru saya ngomong sama istri di dalam, ngobrol, aduh lupa lagi kok nggak bilangin Bang Yadi di luar, takut ntar ada yang gemeteran nih. Belum lama ngomong kayak gitu masuk gue panitia, Ustaz gimana nih urusannya nih gitu. Saya bilang udah bisikin aja, kita digiring sama dia nggak masalah, yang penting Bang Yadi pasti paham gitu ya. Saya pikir keluar kan, kalau saya masuk masih di sini aja dia nggak bangun, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah. Jadi pelajaran yang penting isi daripada nyanyiannya juga masih bernuansa Islami, insya Allah. Jangan sampai ntar malah jadi omongan ke depan ya. Ini bukan salah siapa-siapa, insya Allah akan masing-masing menjadi pelajaran buat kita. Jangan ada urusan kita keluar jadi kepala ini orang. Lu gimana sih udah PA lu? Yang satu lagi panitia mana kau tahu? Akhirnya bukan hijrah, berantem percuma acara muhar. Assalamualaikum. Masih hidup? Kira-kira jelas atau enggak? Insya Allah. Baik. Jadi acara tadi itu udah clear ya, urusan tadi ya. Nah, baik, sudah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini tidak lain dan tidak bukan cuma terusin inti substansi tadi udah disampaikan sama guru kita, subhanallah, bahwa Muharram, alhamdulillah kita nih hari masih bisa ngadain, bisa ngelanjutin. Walaupun pada awalnya ini acara udah sempat tertunda nih. Benar apa benar? Urusannya dulu kita diundang sama Ustaz Yopi, Nopi ya? Iya. Dulu kemarin apa acara kita? April itu. Muharram apa tablikan apa? Isra Mi'raj. Ratusan undangan Isra Mi'raj. Alhamdulillah batal semuanya. Kagak saya, kagak Ustaz Nurman, kagak satu nasib. Alhamdulillah nih hari musola Al-Munafiyah jadi nih acara. Pulang membawa amplop, alhamdulillah. Udah lama kan nggak ngerasain kepelan sama kita. Bener bener. Tapi bukan itu yang menjadi motivasi utama dia. Bagaimana kita rindu dakwahnya, betul nggak sih? Makanya alhamdulillah dengan adanya Muharram, terus kemudian teman-teman juga sepakat, jamaah juga sepakat, ini kemudian bisa mengobati kerinduan para jamaah, walaupun kita tetap memakai protokol daripada COVID-19. Nih semuanya yang pada putih. Ini ngomong-ngomong musola ke rumah sakit sih. Tapi yang ambil Anda juga kebagian tadi gitu. Cuman kan kalau memakai kan gak enak. Ngomong apa ntar lo kagak kelihatan. Makanya saya lepas. Tadi saya pakai. Ini gak apa kebagian aku. Ya dan aku lagi ada masih baru. Paling ntar saya jual pulang. Alhamdulillah. Jadi balik lagi kepada persoalan Muharram sebagai sebuah perayaan. Memang Muharram itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Di mana di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang juga mulia serta istimewa, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Atau yang biasa kita dengar hari Asyura. Cuman berbeda dengan tetangga sebelah memaknai hari Asyura. Paham gak kira-kira saya ngomong tetangga sebelah? Assalamualaikum. Kalau tetangga sebelah modelnya lain kayak kita. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah memaknai daripada Muharram, salah satunya di dalamnya ada yang namanya hijrah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hari Asyura atau tanggal 10 Muharram
yang patut sama kita tahu adalah bahwa pada tanggal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz dan Qalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dari keterpenjaraan beliau di dalam ikan. Assalamualaikum, ikan teri. Kata umat ikan teri gimana sih bapak? Ikan apa namanya? Ikan paus. Setelah keluar daripada impitan atau perut ikan paus, Nabi Nuh nanya sama sahabat-sahabatnya, masihkah ada perbekalan di kapal ini? Lalu masih ada. Ya udah dibikin dan tuh sisa-sisa makanan diaduk-aduk apel Yahudi. Kan Nabi lihat nih orang-orang Yahudi puasa tanggal 10. Ditanya sama Nabi Muhammad, tanggal 10 Muharram nyari puasa ada apa gerangan? Ditanya, karena kami mensyukuri Nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerjaan Firaun. Oleh karenanya kami berterima kasih dengan cara berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi apa? Kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan juga umatnya adalah nabi serta umat yang terakhir. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas sampai jelas. Jadi Nabi Muhammad nyuruh kita tanggal 10 Muharram puasa. Kenapa? Salah satunya menghormati daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi ini buat ngebedain orang-orang Yahudi sama kita umat Islam, maka Nabi Muhammad merentahin kita sebelum tanggal 10 juga ikut puasa. Makanya tanggal 10 dikatakan hari Asyura, tanggal 9 Tasu'ah namanya. Maka dikenal puasa Tasu'ah dan puasa Asyura di dalam bulan suci Muharram. Assalamualaikum. Buat apa yang ngebedain? Kalau nggak bisa tanggal 9 boleh nggak? Boleh. Tanggal 10 boleh puasa nggak? Boleh. Tanggal 11 nggak puasa lagi? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau nggak tanggal 9, 10, 10, 11, mau tanggal 9, 10, 11 boleh juga, nggak jadi masalah. Assalamualaikum. Paham sampai sini? Nah yang menarik, kembali lagi kita tarik tuh mengenai makna Muharram ini. Nabi Muhammad meniru daripada Yahudi. Dalam pengertian Nabi Muhammad meniru Yahudi bukan niru yang nggak benar. Assalamualaikum. Kan ada hadis tuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Apakah kemudian Nabi menyalahi daripada omongannya sendiri? Tentu tidak. Karena yang dimaksud untuk man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum adalah hal-hal atau penyerupaan yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Sedangkan puasa Asyura tidak melanggar syariat dan justru bahkan Nabi membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Loh kenapa kok kita bicara kayak begitu? Karena ada orang-orang yang kadang-kadang benci sama amaliyah kita, amalan-amalan kita, lalu dia menuduh bahwa apa yang kita kerjakan adalah mencontoh bukan Nabi Muhammad, tapi mencontoh nenek moyang, bahkan mencontoh daripada orang-orang di luar Islam. Apa maksudnya Ustaz? Salah satunya kayak tahlilan. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, di sini pada doyan tahlilan apa enggak? Ustaz doyan tahlilan? Ya doyan di lapak kita itu tadi. Tahlilan berapa hari? 3, 7,
7, 40, 100, 1000 hari. Dari 3 sampai 1000 hari dituduh begitu tuh. Ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nabi Muhammad kagak ngajarin model macam kayak begitu. Bahkan yang punya budaya model macam kayak begitu tuh orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Jadi umat Islam nggak boleh nyontoh-nyontoh. Kita bilang, siapa yang bilang yang namanya kita nyontoh mereka? Satu. Yang kedua, kalaupun kita dibilang nyontoh orang Hindu, emang di dalam acara tahlilan sama kayak kegiatan orang Hindu nyembah agamanya. Assalamualaikum. Sama apa kagak? Beda apa kagak sama kita? Lah beda. Urusan lempengan kita niru dia, jangankan orang Hindu, Nabi Muhammad niru orang Yahudi. Betul apa benar? Benar apa benar? Nah, oleh karena ini kita umat Islam kadang-kadang bukan sekedar ikut-ikutan aja, tapi juga kudu paham apa yang kita lakuin. Jangan ntar sampai ditanya sama orang, lu ngapain sih tahlilan? Ya ada berkatnya, ada berkatnya doang. Lu ngapain sih tahlilan? Gue ikut ustadz gue. Nggak sekedar itu, tapi memahami betul-betul karena acara dalam tahlilan tidak melanggar syariat. Assalamualaikum. Tidak melanggar syariat. Tapi kan itu bid'ah. Nabi nggak pernah ngajarin. Kalau dikatakan sedemikian rupa, kita jawab, iya bener, Nabi nggak pernah ngajarin, Nabi nggak pernah nyontohin, Nabi nggak pernah kerjain. Tapi dalam Islam, garis bawahin nih, Assalamualaikum. Dalam Islam tidak selamanya apa yang Nabi nggak kerjain, apa yang Nabi kagak suruh, apa yang Nabi Muhammad SAW tidak lakukan itu melanggar syariat. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong paham apa kagak ini? Jelas apa kagak? Gua agak ngerti jelas apa kagak. Itu orang nganggur lagi ngomong diem aja begitu lagi ditutupin beginian ini. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Loh kenapa seperti itu? Kan faktanya benar. Enggak semua apa yang Nabi kagak kerjain kudu haram. Enggak semua apa yang Nabi kagak lakuin harus sesat. Sebab pada faktanya memang secara real di lapangan ada sesuatu amalan-amalan yang Nabi kagak kerjain tapi dikerjain enggak melanggar syariat. Maka bid'ah menurut para ulama dibagi menjadi dua. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Assalamualaikum. Ada berapa bid'ah tadi? Dua. Yang pertama apa? Dhalalah sama dengan sesat. Yang kedua apa? Hasanah sama dengan baik. Apa itu bid'ah dhalalah? Yaitu kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu syariah. Apa-apa yang enggak Nabi lakuin, apa-apa yang Nabi enggak kerjain, enggak perintahin, tapi tidak melanggar syariat. Assalamualaikum. Sekali lagi jelas apa kagak? Sedangkan bid'ah hasanah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifu syariah. Apa-apa yang Nabi Muhammad enggak kerjain tapi enggak melanggar syariat. Jumhurul ulama ngambil pendapatnya ini bahwa bid'ah ada dua. Mana ustadz yang hasanah? Buktinya ada apa kagak? Dalilnya mana? Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Berarti pinteran siapa Ustaz? Pinteran ente atau pinteran Nabi? Nabi aja bilang begitu, kok ente bilang bagi dua tuh yang namanya bid'ah?
Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Kira-kira kita jawab apa jangan ini? Jawab yang kompak, jawab jangan. Kurang keras, jawab jangan. Yakin? Pasang kuping biar tebal, ya. Saudara, kata kullu di dalam Al-Quran enggak selamanya bermakna setiap. Ulang lagi nih ya. Enggak selamanya kata kullu dalam bahasa Arab baik Quran maupun hadis bermakna setiap. Nyari ceramah kita ngaji nih. Lanjut apa kagak? Lanjut apa enggak? Ada kalanya kata kullu berarti setiap, ada kalanya berarti sebagian. Kalau misalkan semua daripada kata kullu diartikan setiap, maka akan bentrok berseberangan dengan kenyataan. Garis bawahin. Kalau diartikan setiap, semuanya kata kullu di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan berbenturan dengan kenyataan. Kalau berbenturan dengan kenyataan, ada dua kesimpulannya. Imma Al-Quran yang salah, atau orang yang memahaminya yang salah. Yang pertama nggak bakal mungkin. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Quran salah apa benar? Salah apa benar? Ada kurang satu huruf apa enggak? Kalau kita bilang Al-Quran yang salah, murtad apa kagak kita? Berarti yang salah siapa? Udah pasti orang yang memahaminya, saudara. Assalamualaikum. Sampai di sini kira-kira sudah jelas lagi belum? Lanjut apa enggak? Nah sekarang contohnya mana Ustaz? Satu, contoh yang kata kullu berarti setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini kira-kira di antara kita semua yang ada di sini pasti mati apa enggak? Alias calon mati. Atau kalau disingkat camat. Kalau camat aja mati, bagaimana RT sama Hansip kan gitu. Bagaimana kiai? Kiai mati kan? Kalau sering kiai mati ya semangat. Cara minta itu. Camat calon mati. Yang bernyawa setiap tuh. Enggak terkecuali malaikat pencabut nyawa tuh mati. Siapa yang malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel laporan habis matiin semua nih. Habis matiin semua makhluk nih. Laporan ngomong, ya Allah, laporan, beres urusan. Beres urusan bagaimana? Ya udah saya matiin semua nih. Ada yang bersisa nggak? Ada sih yang bersisa, cuma saya ada sedang. Siapa emang? Jibril, dia terlalu malaikat. Gitu. Gue pengen betul, pengen enak sama dia. Gitu. Atasan kan gitu kan. Kan Jibril kan atasan para malaikat tuh kan. Nabi Muhammad atasannya para Nabi dan Rasul. Oh, makanya digandengin berdua-duaan temenan mulu. Makanya di dalam Al-Quran Karim inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Saking punya jabatan tinggi itu malaikat Jibril. Padahal tanazzalul malaikat di malam Lailatul Qadar turun tuh yang namanya para malaikat. Kalau udah malaikat, Jibril masuk di dalamnya nggak sebenarnya? Kenapa? Karena Jibril adalah malaikat. Tapi Allah pisahin tanazzalul malaikat warruhu fiha. Para mufassirin mengartikan bahwa ruh fiha maksudnya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Saking pangkatnya tinggi tuh yang namanya malaikat Jibril. Makanya malaikat Israel rada gimana Israel ya? Israel kan jawaban yang sangat arah ya. Ya, hampir aja gue lupa. Kelihatan kayak gue jabatan gue jadi santri lagi gak jadi lagi. Malaikat Israel segan tinggal dapat Jibril doangan ya Allah. Ya udah kalau kayak begitu, ente cabut tuh Jibril. Cabut Jibril. Di sini bro
sini doang ini. Ya teman juga gimana urusan tugas ini kita. Emang apa kita matiin dulu nih kan? Ya udah emang namanya juga tugas matiin dah, matiin mau dicabut deh. Mati malaikat Jibril. Laporan lagi ya Allah urusan beres, Jibril udah baik. Jibril udah wafat, udah mati, udah saya cabut dia punya nyawa. Baik, tinggal siapa yang belum mati? Saya doang ya Allah. Terus bagaimana dengan urusannya? Lu cabut nyawa lu sendiri. Kata Allah, dicabut mau dibeletok, mati dia langsung tuh. Malaikat Israel habis urusan semuanya. Hatta malaikat Israel mati. Maka kata kullu nafsin za'iqatul maut sesuai dengan faktanya berarti balance. Ya jalan lagunya balance lagi. Ngomong-ngomong ngerti arti balance? Kata emak susah. Balance maksudnya sesuai gitu loh. Seimbang. Ambil kenyataannya. Assalamualaikum. Bahwa kagak ada yang kagak mati, nggak ada yang nggak rusak, illallah, kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad aja orang paling dicintai manusia, paling dicinta, semulia-mulianya manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sampai-sampai Sayyidina Umar kagak terima. Orang-orang pada bilang Nabi Muhammad meninggal dunia. Allah ngamuk Sayyidina Umar. Siapa yang bilang yang namanya Muhammad Nabi saya meninggal dunia, saya tebas batang lehernya. Mati kipe lu badan rodok lu. Kalau bahasa ini Arab dadah banget tuh. Nabi gue yang kata mati, kalau mati nggak terima, saking cinta dan mahabbatnya si Umar yang berkata. Tampillah sahabat yang bijaksana. Orang tua sosoknya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Manusia yang percaya pertama kali Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sehingga diberikan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Masya Allah. Tuh gelar As-Siddiq dikasih sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tampil beliau, waduh, ini preman nih lagi ngamuk nih. Siapa yang berani sama Umar negor, betul gak? Setan lagi minggir, iblis nih kok, ya, Bambang, keren. Iblis lagi di gang sempit, kita di gang sempit di samping musola nih, ya. Kalau Sayyidina Umar lewat, iblis mau lewat, minggir iblis. Ngapain kan Umar lagi aja urusan? Parah kalau ketemu media gitu. Iblis tuh ditanya sama Nabi Muhammad, siapa yang paling takutin Umar? Allah, luar biasa. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Dia datang ke tengah orang-orang, nggak langsung bilang Sayyidina Umar, nggak langsung ngomelin, bro, gimana sih urusan lo? Kayak gak ngerti agama aja, bro, lu lah. Biar kata Nabi Muhammad kalau manusia, apa Nabi Muhammad kasih Allah kan Nabi juga manusia, yang meninggal lah, jangan begitu loh, bro. Nakut-nakutin orang sekampung aja lah. Gak kayak begitu Abu Bakar kasih tahu, pakai akhlak, pakai adab. Datang ke tengah-tengah manusia, seakan-akan menasehati daripada manusia. Ayuhan nas, hei sekalian manusia, kata Abu Bakar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun wa la yamut. Ya Allah. Hei sekalian manusia, ketahuilah oleh kalian, siapa orang yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tercinta, maka sesungguhnya beliau telah meninggal dunia, wafat kembali kepada Allah. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Subhanallah. Shallu ala Nabi. Dengar Sayyidina Umar, bener ya kata Abu Bakar ya. Biar bagaimana juga saya punya Nabi manusia bakal meninggal juga. Akhirnya saudara hadirin, makanya Umar tuh Masya Allah sampai minta izin saking mahabbah cintanya sama Nabi kita Muhammad SAW. Itu jatah kuburan Nabi Muhammad yang sekarang ada di Mekah sana. Mudah-mudahan pada kesana semua, amin. Pada umroh semua, amin. Pada haji semua, amin. Itu kan sampingnya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang nemenin beliau hijrah nih, ya kan? Nemenin, dampingin Nabi, menurut subhanallah, makanya di samping Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar
Itu di samping Nabi lagi kan, Nabi ada tiga kan. Ada Abu Bakar, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Umar tuh. Ya, di Raudhah gitu ya. Apa? Emang ujung-ujung Sayyidina Umar itu bisa di situ enggak? Sampai izin sampai Sayyidatina Aisyah. Izin. Saya pengen banget di samping Nabi Muhammad, kalau boleh izinin saya kuburin di samping Nabi. Masya Allah. Saking cintanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ibadallah. Akhirnya dikuburkanlah beliau di samping baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Walhasil mati semuanya, meninggal semuanya, bahkan kita meninggal semuanya. Ini hari kita takut sama Covid, boleh nggak boleh, tapi jangan kebangetan. Assalamualaikum. Kenapa emang? Ada Covid juga mampus. Tetangga kita baru semalam main kerambol. Bang 4 kita beletak beletuk. Subuh kita dengar. Kan kampung kita kan begitu modelnya kalau di musola tuh. Assalamualaikum. Ketawa dari mati, jadi saya yang mati. Kalau salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata lagi nyuci lo berhenti mama langsung. Tidak begini. Diam. Innalillahi, tuh kan ada yang mati kan bukan ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bang Mimun bin Diding. Ada bingung gak sih ngomongnya? Ada? Ya Allah, siapa banget ngomong ya. Contoh doang ini mah. Ya, memang orang soal mudah-mudahan tinggalin husnul khatimah. Mau husnul khatimah gak Bang? Sekarang mau. Langsung deh kita dengar, ya Allah baru semalam main kerambol sama aneh. Nah sekarang udah meninggal aja. Kata tetangga, maklum dah emang apa? Yuk, kata sehat. Bagaimana angin duduk di sana. Nggak pakai kopi, kan? Bener kan? Yang kopi kopi, yang nggak kopi jadi mati. Cuman jangan sampai orang kagak ngapa-ngapa di rumah ibarat kata palingan penyakitnya mengek, sampai rumah sakit keluar covid sampai geledek. Assalamualaikum. Ada yang gitu bang? Takut apa ngomongnya? Ada yang gitu ada? Betul gitu dengarnya. Dan saudara kita kan ngapa-ngapa di dalam rumah sakit, orang mau mati kok ahok. Kagak keluar. Ada kasus rumah saya, saya punya teman gitu. Bro, apa emang? Nenek gua meninggal. Ya udah yang kenapa? Dia kagak bilang-bilang, ego. Bukan, maksudnya nenek gua kagak keluar di rumah aja. Giliran nyesek dibawa ke rumah sakit, dia 4 meninggal. Tahu-tahu dikata covid. Tuh, kadang-kadang kita bingung ya. Sampai ada berita, mesti kan kayak begitu-gitu juga ada, jangan daya. Yang benar-benar covid, yang benar covid, yang kagak jangan begitu-gituin dah. Ustaz dulu aja kok kagak nuduh gua. Cuman ada berita. Kemarin viral ya kan, di mana tuh? Dia kata yang namanya orang kagak covid, keluarganya dikata covid. Tahu-tahu katanya saya ditawarin duit 50 juta, yang penting covid, kan nggak bergede itu kalau benar. Betul. Assalamualaikum. Lalu gimana covid kagak banyak orang kagak covid di covidin. Assalamualaikum. Bener makanya itu. Iya bener kagak. Bukan berarti kita nggak percaya. Kita aja di sini kan ngikutin protokol. Jangan sombong juga sama penyakit. Agak usah kalau mati mau covid pun nantangin. Nggak covid kan kagak kelihatan ya. Enggak, akhirnya lu diinter lagi biarin covid. Usaha kudu tetap kayak kita usahain begini ya. Pulang udah cuci tangan dah. Kalau perlu mandi hadas besar sekalian tuh ada. Terima kasih. Ya kan? Nah, ini bukan berarti kudu begitu juga. Kita khawatir dong jadinya kalau misalkan apa-apa begitu. Orang akhirnya kalau misalkan sakit tenang ke rumah sakitnya jadi kagak tenang. Betul gak sih? Kalau kita lagi sakit, tadi mau kemana kok? Mau ke rumah sakit? Jangan ada kok. Dia mampus dari kota. Mati lo! Opek lo koyok.
Urut ada campur beranak, biarin campur beranak. Saking takutnya, betul nggak sih? Mudah-mudahan kita doain dah biar pada amanah semuanya, amin. Kita punya negeri biar pada amanah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik lagi ngambil juga COVID nih, bahasa nih ceramah nih, ya. Orang Muharram sih ke COVID, ya. Jadi keluar jauh gitu. Memang ada sebel juga sih gitu jadinya, ya. Gara-gara COVID dalam berantakan sulit. Tapi enggak semuanya dari Allah, kita tawakal rezeki masing-masing ya. Alhamdulillah, cuman aja berpengaruh mah ada, ya kan? Barangkali kita jalan dulu ngayatnya. Kita kan kayak Bang Toyib jarang di rumah, jarang kopi datang di rumah, sampai ini kita gedek. Lu lagi banget ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah itu yang maknanya ulu artinya setia. Ada lagi makna ulu nggak setia, tapi sebagian. Kalau dipaksain setia, bentrok amin. Kenyataan. Contohnya apa Ustaz? Bisa ceramah kalau begini modelnya, satu kan kalau misalkan salah ngomongin ya. Masalahnya menyangkut dalil ini. Assalamualaikum. Ini aja mending ngerti lah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata Allah. Dan telah kami jadikan dari air kulla. Katakan kulla di sini kita artikan setiap. Kulla sama kullu sama diri juga. Cuman beda i'rabnya aja. Yang satu i'rab rofa, yang satu i'rab nasab. Ropaknya dengan lemah, nasabnya dengan fathah. Ngerti kan ngerti? Lempengan begini lu gimana ya? Yang penting kula sama ulu judulnya sama yang gitu ya. Kita artiin setiap nih. Pasang baik-baik di kuping ya. Pasang baik-baik oh. Dengerin paham. Dan telah kami jadikan dari air pula setiap. Kita katakan nih setiap. Katakan artinya setiap. Kita buktiin nih sesuai gak perkataan ini maksudnya. Dan telah kami jadikan dari air setiap pula syai'in hayyin, sesuatu yang hidup. Ini Al-Quran nih. Pertanyaannya sekarang baik-baik. Pertanyaannya, apa benar setiap yang hidup berasal dari air dan butuh sama air? Assalamualaikum. Kok ngomong aja deh? Mikir, ya jangan kelamaan juga Bapak. Ayo, kan jelas dari pertanyaannya. Tinggal iya apa kagak? Iya. Wajah alna dan telah kami jadikan keterangan minal ma'i dari air segala sesuatu atau setiap sesuatu yang hidup. Pertanyaannya, benar apa enggak setiap yang hidup butuh atau dari air? Ya benar. Jangan sampai gurunya PA udah daplek nih. Jawab yang benar. Jawab yang apa? Benar atau kagak? Salah atau benar? PA semua jamaah. Kan tadi di awal aku udah bilang. Berarti dong, ada makna dulu yang artinya sebagian. Kalau dipaksain setiap nggak sesuai dengan kenyataan. Mana salah satu contoh ayatnya tadi yang bacain. Dan kami jadikan dari air setiap makhluk yang hidup. Lu jawabnya benar. Padahal ini ayat justru menafikan daripada kata setiap. Assalamualaikum. Eder kan kemarin ini. Eder ya? Ngapain itu Pak? Eder apa kagak? Mau jelasin ya. Sekarang kita lihat buktinya. Manusia diciptain dari air bukan? Bukan. Ya kagak PA lagi. Di pengalaman bukan kan air loh. Nggak usah pakai tebisun air apaan kok.
mesin belum pulang mandi ada susah begini. Manusia diciptakan dari air bukan? Betul? Yakin bener butuh air kan kita? Betul kan? Kayak gue ini butuh air, ngomong berapa banyak air bisa tak satu kardus di depan ini kadang-kadang musuhin lagi panitia beneran udah butuh air kayaknya kan baik gitu ada mau jadi kira-kira iya makasih ya sayang ngapa lo ngancingin gue mau nikah bisa ada dulu butuh air minum ya bismillahirrahmanirrahim. Karena aneh manusia buktinya butuh air. Hewan butuh air nggak? Tumbuhan butuh air nggak? Ini tiga makhluk hidup bukan? Makhluk hidup ya? Apa makhluk hidup cuma ini doang? Ada lagi nggak selain ini? Siapa? Ini tiga kan udah mewakili yang ada di dunia nih, yang kasat mata. Ada lagi nggak yang nggak kasat mata? Apa? Setan. Apa jauh-jauh ke setan sih lo? Walaupun benar juga, cuma setan lebih tepat itu sifat, kata sifat, ya. Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya enggak? Karena pertanyaannya, jin makhluk hidup bukan? Selain jin apa? Malaikat masuk makhluk hidup bukan? Jin sama malaikat, jin diciptain dari apa? Paham kan lo? Malaikat diciptain dari apa? Cahaya. Ini dua makhluk ini butuh air nggak? Jawabnya kompak, butuh air kagak? Pernah ada yang nanya malaikat punya jin? Ada aqua. Berarti jin ame malaikat ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup butuh air nggak? Diciptain dari air nggak? Nah sekarang ayatnya bilang katanya setiap makhluk yang hidup dari air. Berarti sampai di sini berlawanan nggak sama kenyataan makhluk itu? Baru paham ya? Kira-kira baru paham nggak? Artinya kalau misalkan dipaksain di maknanya setiap yang hidup pasti butuh air. Loh, faktanya ada jin sama malaikat yang nggak butuh air dan bukan dari air. Berarti yang salah siapa? Qurannya salah. Qurannya salah apa benar? Benar apa salah? Berarti yang salah siapa? Manusianya yang memahami daripada ayat itu. Maka dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy yang tepat dan telah kami jadikan sebagian besar makhluk yang hidup dari air. Berarti sebagiannya lagi ada yang agak dari air. Siapa itu? Yaitu jin dan juga malaikat. Begitupun hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Bukan diartikan setiap bid'ah sesat, tapi sebagian bid'ah sesat. Ada nggak yang nggak sesat? Ada. Mana yang kagak sesat? Banyak. Salah satunya apa? Yang tidak keluar daripada syariat itu secara umum. Contohnya yang lebih signifikan apa? Yaitu pembukuan Al-Qur'anul Karim. Pembukuan Al-Qur'anul Karim Nabi pernah perintahin apa enggak? Enggak. Tahlilan Nabi pernah perintahin enggak kayak gini? Enggak. Tapi salafus soleh ngerjain. Ulama-ulama kita ngerjain. Boleh apa enggak boleh? Selama enggak keluar daripada syariat. Isi daripada tahlilan sama kayak sekarang. Undang ustaz ngapain? Ngaji bukan? Dengerin kajian bukan? Judulnya dalam rangka Muharram. Ngaji juga nggak namanya? Kajian juga apa bukan? Sama. Bahas ilmu apa enggak? Sama. Di dalamnya selawat amin Nabi Muhammad. Ada apa kagak? Di dalamnya ngumpul silaturahim. Bagus apa kagak? Dapat pahala apa enggak? Di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengerin Al-Qur'an, Bahrul Ulum TS tadi. Suaranya bagus, denger aja dapat pahala. Baca aja
Quran. Makanya yang melanggar syariat di perkumpulan. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas? No. Itu baru yang namanya persoalan hukum yang mesti kita sama ngerti. Salah satunya kaitannya dengan apa yang sekarang kita lakukan. Kira-kira jelas atau enggak? Paham apa paham? Berarti kalau udah jelas, udah paham, ceramahnya itu tuh ambil di sini. Udah berarti ya ceramahnya udah belum? Belum. Udah paham belum? Bego dong dari dulu. Gue ceramah sampai keringet tangan, sampai berpusan, udah dari mutran. Udah belum? Lanjut apa kagak? Ya udah dah. Berapa sih ini? 11. Iya. Puluhan. Bukan apa-apa, bini tadi udah pesen kalau Bang Yadi enak kalau bini. Ya kan, kalau bini saya di rumah. Tadi udah WA, abah pulang jangan lama-lama ya, apa emang spray diganti kan gitu. Kalau udah begitu kan jadi kelupaan, mau keras namanya itu ya. Yang jangan diem aja loh, belajar dulu. Balik kepada persoalannya sebagai akhir dari drama saya ya. Yang kedua, makna hijrah yang mesti kita ambil. Hijrah tuh ada maknanya luas yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada hijrah secara insaniyah, ada hijrah secara thaqafiyah, ada hijrah secara islamiyah. Hijrah insaniyah itu adalah memberikan pemahaman dan pengertian bahwa tidak ada perbedaan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali ada perbedaan antara makhluk dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Nabi itu ngambil hikmah itu, siapapun yang paling beriman, yang penting beriman kepada Allah, mau kulitnya hitam, mau kulitnya ibarat kaca putih, mau matanya belok, mau matanya sipit, gak ada perbedaan di sisi Allah. Yang dilihat sama Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau hijrahnya karena Allah diterima. Makanya kalimat hadis tentang hijrah populer banget tuh, beriringan dengan niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai seterusnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu ya kan lidunya aw imra'atin yusibuha ya kan fa hijratuhu ma hajara ilaih, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya yang hanya saja yang namanya niat itu berbarengan dengan amal gitu kan. Artinya niat sama amal mesti beriringan. Niat karena Allah, amalnya nggak sesuai yang namanya aturan syariat, batal, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sih cakep nih, mau bantu orang miskin nih gua nih, bagus tuh bang. Terus bagaimana? Gue sih udah loket apaan bang? Oh, macina itu bang. Jangan mau, kita rampok aja. Ntar duitnya buat kita bantuin pakai miskin mari. Kan tuh Cina kan kulitnya saat ini tuh 17 setan tuh. Wah, kita rampok aja tuh. Tapi ini, wah. Pertanyaannya, boleh bakal gitu? Jawab yang apa? Boleh bakal? Niatnya baik, amalnya rusak, nggak diterima daripada amal. Begitu juga sebaliknya, amalnya bagus. Allahu Akbar, sholat urusan akhirat ya, urusan akhirat. Tapi lempengan niatnya karena ada mertua, jadi pengarah yang kagak ada pahalanya. Biasanya sholat ngebut, ya biar kakek lu ngerti yang panjang-panjang gak surat, paling langganan lu 3 surat. Bulu 4 deh tambah sama anian deh. Bulu Allah wahad, bismillahirrahmanirrahim, pindah lagi kalau itu berbil palak, kalau dulu inas, bosan tuh pindah lagi ina gitu kan. Muka-muka ini semuanya gitu. Masih yang ngomong juga sih. Kalau lagi ngebut kan begitu kita ya. Astagfirullahaladzim, betul ya? Giliran ada mertua, padahal tadinya dia nggak tahu sholat di kamar kan gini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu di depan kontrakan ini. Assalamualaikum. Waduh itu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim.
akhirat amalnya benar, niatnya rusak, karena jadi amal di sisi Allah. Makanya ada hadis dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah sara amalid dunya bi su'in niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya sara amalul akhirah bi husnin niyyah. Kata Nabi, berapa banyak amalan akhirat tapi karena salah niat jadi itu amal dunia nggak punya dampak apa-apa. Kenapa? Karena buruknya niat, salahnya niat. Tapi berapa banyak yang amalnya amal dunia tapi bisa jadi amal akhirat karena baiknya niat. Apa minimal dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan bahwa salah satu daripada cabang iman itu mengambil duri di jalan. Ya Allah, ada duri nih, takut orang lewat ntar dia kena kakinya kesianan. Karena Allah dia buat. Apa berarti itu nilai ini? Tapi pahala dia dapat karena niatnya bagus. Paham apa? Hijrah tuh, ya kan? Niatnya benar, amalnya benar. Allah nggak lihat siapa orangnya. Ini namanya hijrah insaniyah. Nggak ada perbedaan di mata Allah kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Yang kedua hijrah namanya hijrah dari sakafiyah, kebudayaan, akhlak, adab yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada umatnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adab perlu. Ilmu di atas yang namanya, di bawah yang namanya adab. Ilmu di bawah yang namanya adab. Orang ilmu boleh tinggi, adabnya nol. Orang nggak bener nggak bener? Paling kayak bilang Ustadz begitu setan bener orang. Ngapa kalau ngomong asal nggak punya adab, ame jamaahnya umpama. Ama muridnya tolong ini loh. Gimana sih goblok lu jadi orang lu bu? Umpamanya ilmunya banyak tapi begitu. Kenapa Habib Umar bin Hafiz tuh bisa mulia, muridnya sampai banyak, sampai dari sini datang ke sono jauh-jauh benar. Padahal kiai di sini juga banyak. Kenapa bisa Allah Ta'ala sentilin hati-hati orang-orang mari belajar sama beliau? Mungkin karena salah satunya akhlak beliau yang tinggi. Lah saya aja, saya ini saya Ustaz. Maksudnya kadang-kadang bocah aja murid kita yang cium tangan kita. Benar, tangan ke mulut gitu, belakang. Saya yang masuk. Habib Umar muridnya dicium. Habis nyium, ada kan videonya viral. Assalamualaikum. Diam aja lu. Bener apa ada videonya viral yang lihat di TikTok ada, di mana ada TikTok lagi dah. Di mana-mana ada, tapi TikTok yang bener ya, jangan melihat yang begini-begini loh. Lagi, ya kan? Di Instagram ada, muridnya dicium juga, habis cium tangan beliau nih, diambil lagi muridnya tangannya, gitu. Makanya lihat yang namanya habaib kalau cium tangan, sampai diturutin begitu orang. Dia begini, nunduk dua-dua, biar katanya yang tua nih. Ada Habib yang muda. Ahlan ya Habib. Mobil main tarik-tarik. Saking apa mau menghormati adab. Orang punya adab, ilmu dikit dia bisa tinggi. Ilmu tinggi nggak punya adab, kalah ini hormati orang. Saya masih kurang adab. Makanya belum banget mungkin. Doain saya biar punya adab yang bagus ya. Biar punya akhlak yang bagus. Makanya akhlak, tauhid, syariat. Gitu saja semuanya. Akhlak, tauhid, syariat. Nabi Muhammad disuruh ajarin akhlak dulu, baru dibenerin akidah. Akidah baru aturan. Ya. Ini contoh. Akhlak di atas daripada ilmu. Fikih ya. Ya, Assalamualaikum. Dalam fikih yang namanya sholat, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Aurat laki-laki dari lutut sampai
pusar apa itu terbalik, dari pusar sampai lutut, mesti gitu ya. Dari pusar sampai saya mandi nih, jembar libur mandi. Saya punya handuk gede, saya ambil wudhu, langsung saya sholat pakai handuk. Handuk itu dari pusar menutupin lutut. Allahu Akbar. Sah nggak dalam fikih? Sah nggak? Sah. Kalau akhlak? Enak dong. Masa ketemu RT rapi, ketemu Allah pakai handuk? Allahu Akbar. Udah kalau lempengan kita gudang tuan tuh kalau misalnya kendur meledak. Bener kan? Nah, jadi walaupun secara syariat sah, secara adab akhlak tidak. Ibu nih punya anak, bapak nih lagi mandi nih kan, bapak mandi di misalnya kayaknya ya, mandi tiba-tiba nyuruh anaknya, tolong ya pak, tolong ambilin anduk lemparin ke bapak. Perintahnya itu orang tua, lemparin. Perintah orang tua ke anak wajib nurutin orang tua nggak? Wajib apa enggak? Perintah orang tuanya lemparin ke anduk ke bapak. Anaknya ambil tuh anduk, terus kemudian nggak dilempar. Dia datang kucuruk nyamperin abah di depan pintu kamar mandi. Pak nih pak, jangan ini, kurang ajar gimana? Pak nih pak, dianterin sama bapaknya marah atau girang? Malah justru girang atau marah? Girang, padahal perintahnya diturutin atau dilanggar? Dilanggar. Perintahnya apa? Suruh lemparin. Tapi dianterin, ya anak berarti punya apa? Girang bapaknya. Lah kalau benar-benar lempengan sumpah bapaknya lempar. Dong lemparin pak, ya pak, buah ya selawatan buah. Ada anak PA. Akhlak di atas ilmu, gitu ya. Dan yang terakhir Islamiyah, hijrah Islamiyah dalam pengertian yuk berpindah ya. Al-hijrah minasyarr ila al-khair, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah minal maksiat ila ta'ah, hijrah yuk dari maksiat kepada taat. Mungkin kita dikasih ujian model macam kayak gini, banyak yang namanya maksiat kita mau. Terlepas orang bilang COVID ini pro dan kontra, apakah konspirasi kah? Bukankah bla bla, nyata ini kita juga kena imbas COVID, betul? Ujian buat kita yang tadinya nyari duit dalam pengang gampang, masih mending dah datang COVID, ya Allah, yang gantung diri ada. Kita masih bagus punya iman, no artis India, aktor India bagus, Bang Yadi masih ada iman. Orang Islam, betul nggak? Kita percaya habis mati ada pertanggungjawaban. Nah, kalau orang luar maka apa? Orang yang kadang-kadang ditanggung aja itu dosanya nih. Kalau kita enggak, makanya dia pegang ngadepin COVID tuh, yang jadi yang si Ranjit Singh. Kenal itu ya? Itu sampai dia meninggal dunia katanya, walaupun jadi pro kontra lagi tuh di media sosial, apa benar dia bunuh diri atau kagak? Alasannya apa? Karena stres, nggak dapat yang namanya job. Ada yang dari apartemen loncat mati, misalnya mati dari berkuyung aja. Kalau kita mah kagak, karena kita paham habis yang namanya mati ada pertanggungjawaban. Justru alam barzakh dan kuburan merupakan awal daripada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat kelak. Jadi kita masih punya iman. Pindah deh dari yang namanya kemaksiatan kepada ketaatan. Indonesia kan kurang apaan, Pak? Assalamualaikum. Kurang apaan kok Indonesia? Bangga bener. Apa yang kagak ada di negara lain di Indonesia kan? Terakhir di Palu tuh paling hebat bener.
Ente biasanya yang namanya melihat ombak itu air ombak itu, betul gak sih? Ini tanah kayak ombak, coba bayangin. Cuman ada di Indonesia doang. Orang sampai mental masuk itu di dalam. Orang yang tadinya masjid di sini bisa pindah kiloan, gila orang ini. Nggak masuk di akal, tapi kata Allah bilang goyang. Apa kurangnya teguran Allah Ta'ala sama kita? Tapi zolim mah tetap zolim, maksiat mah tetap maksiat. Yang rakyatnya kagak peduli, yang pemimpinnya juga zolim. Misalkan kita punya negara ini, saudara, mikirin diri sendiri, rakyat bodo amat, mampus loh. Yang penting gua sama keluarga gua sama partai gue, biarin yang lain mah. Allah. Rakyat juga bodo amat lah, kita gak usah ikut-ikutan. Yang penting kita mah udah bisa makan. Tetangga maksiat punya kosan kayak itu, ada homonya itu, banci banyak, biarin dah dia kita biji mata kendor. Lah kalau model macam game itu maksiat tuh di depan mata, kita kagak peduli, mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Hei manusia, kata Allah, yang namanya musibah, yang namanya bencana, yang namanya azab bukan karena ente bareng-bareng berjamaah maksiat, tapi karena satu orang maksiat ente diam, maka nanti musibah dan bencana akan datang secara keseluruhan menimpa kalian. Nggak pandang bulu coy. Kali itu tsunami datang dari Ancol, bus, rumah Jablay, jeder, Bandar Togel, jeder, koruptor, jeder, rumah Ustaz ngerem, begitu aja tuh. Kan ini nggak rata semuanya. Di Aceh kiai sama pesantren, santri-santrinya mati semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sampai di sini jelas? Yuk, makanya kita hijrah dari yang namanya maksiat menuju taat. Ini anak muda, istiqomah. Deh tadi Kiai Lukman Hakim, beliau nih ngajar di mari. Ilmu deketin deh. Jangan males, jangan. Saya kadang-kadang suka apa ya? Suka miris. Ustadz dari jauh, kiai dari jauh, habis dihormatinya kurang apa? Ustadz kampungnya yang ngajarin dia alif bata, yang ngajarin dia ibarat kata sorogan, yang ngajarin dia ini ustadz kampung. Kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang aku kasihnya untuk itu udah kecil aja orang apa-apain. Astagfirullahaladzim. Dia ngajarin kita. Kalau perlu berapa kasih orang bawah? 3 juta, 5 juta, oh iya, guru kita 6 juta. Oh, pulang seger guru kita. Kau baru mantep. Jangan kalah. Jadi ustadznya juga kudu ikhlas, muridnya juga kudu perhatian. Jangan dulu mah enak, orang aja juga ngajar. Enak apa? Ada bayi kurma. Lalu gini hari tak ada yang ikhlas, ada yang minta pala meletak. Memang ustadz di rumah kagak ada yang namanya anak bini. Gue ajarin bini gue aja ikhlas gue lagi balik ini gue. Pernah suatu saat lagi ceramah, panitia udah lupa masih amplop tuh gue dah. Jangan sampai lupa lo ya. Pakai lupa nih, ya kan? Ya Allah, gue tanya sama supir. Tadi ngomong-ngomong, panitia nih mulai dulu kan? Tapi ya habis sanksi udah Parcel mana parcel? Kagak ada mulut, kagak ada juga di belakangnya dia lupa. Udah dong ya, pulang rumahnya nih. Lebih dikit kalau kita pulang dari ceramah kan semangat tuh kan. Beda kan tidurnya. Yang tadinya ada muka ketemu di pantat pagi biasanya kita sarapan di atas meja ada yang namanya gandas kuring, ya kan? Ada lontong pakai sambal kacang, ya kan? Udah kita ada kopinya, ada teh manisnya. Ini kemudian gua kata gua angkatnya lagi sesaji, gua kosong. Gua bilangnya, lah gua tak keluar bini gue, ini sarapan mana? Ikhlasin aja bang.
angin Masya Allah. Bukan begini ngomong begini terus kita bahas itu ada. Emang kudu itu ya. Nopi ini dia dalam hati gue udah siap kita. Masya Allah. Enggak maksudnya tapi kampung kita tuh juga berarti ya. Jadi itu betah. Jadi itu benar-benar tuh istiqomah juga karena ditopang sama gitu orang. Saya juga kan selain begini kan saya lagi mari aja tadi. Di kampung juga kan saya ngajar di kampung saya. Ini kadang-kadang udah kagak bayar. Tadi bisa Topi bilang kagak bayar, masih aja sepi. Gue sih bingung kan. Iya nggak benar. Giliran dangdutan sabrak-abrak yang datang kan sampai geledek dan tidak adil. Nanti jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari dia. Dia tuh pelawak lagi ngaji pelawak. Masa sekarang pelawak? Sekarang pelawak malah jadi selawatan sampai bagus. Terang lapak sama gue disangka ya level gue pelawak tuh gitu. Naik derajat nggak tahu kenapa? Karena duduk di majelis ilmu. Makanya lempeng ini yang muda itu ada gurunya tua juga, biar kata guru itu masih muda di bawah kita, asal lihat ilmunya, asal kadarnya bagus dulu. Yang tua juga dukung yang muda juga jangan ngegas sama yang tua. Lu dibilangin sedikit nggak ngegas saya. Kan udah nasihat itu orang tua jangan gede ambek, gitu. Jadi dua-duanya mesti saling bahu. Jangan sampai kebanyakan kadang-kadang kan di mana musola, di mana masjid, ya Allah, yang berantem tuh gak yang muda dulu. Nah, ya orang tua mau pada ngelutin kita tak. Ya orang dia tanya apa memang yang dasar anak udah kurang ajar kan gitu. Jadi saling introspeksi diri, sabar dulu-dulunya. Yang paling bagus siapa? Yang muda, yang sabar. Oh, emang begitu etikanya dulu. Biar kata yang tua, yang saleh, tetap aja yang muda perlu hormati, caranya mesti bagus. Nih kayak mak nih, Assalamualaikum. Baik kok lo jangan belaga ini ya, dengerin. Kalau laki tahu laki kita salah, jangan sekata-kata. Laki mah biar bagaimana juga pangkatnya lebih tinggi dari kita. Jangan pakai ngomong laki gimana dulu. Perempuan kadang-kadang bisa ada yang gue digini ya. Laki mana dulu? Nah kalau laki dimerengsek. Gak bisa dalam kita kudu dijen, hukum bezaujen. Ada seorang perempuan punya laki fasik, ahli maksiat. Tiap hari dibaca Bismillah, terus laki ini gedeg. Bukan gedeg lagi, gedeg. Dipakai kolak-kolak, bro. Iya, namanya orang ahli maksiat kan dengan orang ibadah ya. Ini aja dengan bininya, bentar Bismillah, dia udah dulu. Kayak nolongin aja Bismillah gitu. Sabar bilang bininya sabar. Sampai dikerjain nih bininya nih, gue kasih nih satu yang namanya kantong duit. Nih dompet kalau kita simpen nih, disimpan sama bininya baca Bismillahirrahmanirrahim, ditutup lagi Bismillah. Niatnya kerjain, gue ambil tuh yang namanya dompet, diambil dompetnya diambil dibuang ke sumur. Maksudnya supaya apa? Besok kalau mau minta, ya kan? Tahu-tahu kagak ada tuh dompet, gue mau ngomelin, gue mau maki-maki, makan Bismillah. Tahu-tahu besoknya disuruh ambil tuh dompet yang kemarin abang suruh simpen. Mana abang mau perlu itu duitnya? Iya bang, dia ambil sama dia baca dulu Bismillah. Pada saat dia baca Bismillah, Allah memerintahkan kepada malaikat, ambil itu duit yang dilempar di dalam sumur, balikin lagi ke laci yang dia simpan. Pada saat dibuka ada tuh yang namanya duit. Dikasih lakinya kaget bukan kepala. Luar biasa di luar. Beda. Mak gojek gitu sama dia biasa. Tapi dia jual juga tuh abang gojek sama abang Grab, masya Allah. Kalau kagak juga repot juga gitu ya. Nah akhirnya apa? Sadar. Jadi jangan sampai kita yang undang-undang laki kita buat salah nih, kita yang lawan langsung, jangan kok. Jangan kata bini salah, lakinya salah, lakinya pulang atau mobil habis semua kemana. Kalau boleh tuh, salah. Begitu tuh. Lah, ibarat loyang, yang orang capek tawarin sini minum. Kalau apa? Ambil diri tuh. Ada
bangun sampai jadi laki belum amat sih jadi orang kan. Habis saat ini belum-belomin. Jangan pakai akhlak, pakai ada. Ibu ya, ada yang salah. Kalaupun ada salah yang fatal apa jangan. Jadi itu tuh ketahuan solehahnya, gitu. Panggil orang tuanya, ngadu sama mertua kita, ngadu sama abang ipar kita yang bisa ngebilangin laki kita. Kalau kasih kata memang udah nggak bisa dipertahankan itu tetangga, jangan kemana-mana itu mulutnya. Emang sini ngomong cerita ngomong, cerita, sampai nambah dana ngomong, sama siapa sih laki gue? Abes perempuan dulu dah gue. Yo, gue mati. Lagi disupai-supai. Gue juga udah mau pemandaran. Gue menterin. Gue mau. Udah nangis udah sabar. Kalau nggak gue menterin. 3 hari tuh selalu laki-lakinya di depan tuh rumahnya, di depan tuh tetangga ini. Tuh dia naik motor berduaan begini. Lah yang dia romlah gimana itu bocah ya? Kemarin lakinya habis dicaci maki depan gua. Sekarang dia bertempel-tempelan di atas motor. La ilaha. Jangan ceritain kekurangan dulu kita. Wah ada yang namanya kita mau cerita terakhir nih. Jadi 11 kalau bisa dalam hari ini. Nah, sampai mengusah mulut gue nih kemana-mana ya. Terakhirnya, ada yang kita cerai di motor. Dalam Islam, ini kita cerai. Pada saat masih dalam masa iddah, jangan kita cerita sama orang. Jangan. Misalkan talak 1, talak 2, kan itu talak raj'i namanya. Balik lagi, ya. Jangan cerita sama orang. Ya, gue udah cerai lagi. Siapa tahu dalam masa iddah, Allah balikin hati kita balik lagi dia. Apalagi yang namanya dalam Islam perempuan itu ya tidak boleh menolak rujuknya suami. Nggak boleh ya, kecuali ada hal-hal yang membahayakan si istri, beda perkara tuh. Saya rujuk kamu kelar, nggak bisa kita nolak, boba. Kecuali kalau sudah keluar daripada masa iddah 3 bulan 10 hari atau salah satu huruf, yaitu 3 kali suci. Udah keluar, ente diajak rujuk kagak mau, hak ini. Tapi selama masih dalam masa iddah nggak boleh. Kenapa itu masa iddah ada? Harapannya biar bersatu lagi. Yang tadinya di luar masih wajib tuh melayani laki, masih wajib kok. Melayani dalam pengertian apa ya? Nyediain minum, tehnya, apenya. Nah kalau melayani di tempat tidur udah rujuk namanya itu, ya kan? Dalam Islam rujuk nggak perlu ngomong berujuk lu juga nggak bisa. Main mati, ting, tapi gandeng memang ya. Ting, ayam, ting. Ting dibalas tadi ayam ting rujuk itu dibalas. Atau misalkan diem baik lah ayam asik ayam masak tapi malas bukan minggir masak gitu. Sosor mau diajak, mohon maaf diajak bapak tidur, tahu-tahu jadi juga habis rujuk lagi namanya itu. Jadi juga rujuk tuh namanya. Jadi jangan cerita kemana-mana mulu. Paham apa paham? Jelas? Nah, jelas kagak jelas. Gue udah capek. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangin umur kita, sehat-sehat semuanya, amin. Keluar dari sini sehat, amin. Covid pada jauh, amin. Ya Rabbal, Allah angkat di musibah, Allah angkat nih yang namanya wabah, Allah angkat nih yang namanya virus corona. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua rezeki yang barokah, yang halal, yang amin. Ya Rabbal alamin. Tapi sebelum saya tutup, saya mau mengajak kepada semua yang hadir di sini nih buat bersedekah, mau apa enggak ya? Assalamualaikum. Makan duit lah, jawabnya lo. Mau apa enggak nih? Buat apa sih Ustaz lagi ngebangun pondok pesantren. Sekarang lagi jalan. Setelah dulu tahu persis tuh. Ya, memang langganan saya tanggok deh. Ya emang nyari dananya di sini rumah. Ya, mau apa enggak kira-kira bantuin?
Kurang keras mau kan? Baik, kalau kayak begitu sampai kita baca selawat, mana panitia ya? Tadi Ustaz udah nyampein. Nah udah, kerdus sudah. Kalau nggak kerdus pasti kayak apa tuh yang penting nampung duit. Ini hari Bismillah. Ya, sediain duit kita sedekah dengan baik ini. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Semua salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimin minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Pak Bu, ada yang kedua cara model sedekahnya. Emang begini dah saya nyari dana ya. Yang kedua saya bawa kupon sedekah. Namanya kupon sedekah komitmen. Apa Ustaz sedekah komitmen? Ambil dulu yang namanya vouchernya, di dalamnya ada rekening yayasan, ada nomor telepon saya. Ntar kalau ada rezekinya baru ditransfer ke bank muamalah yayasan saya punya pesantren. Jadi dari sekali saya dakwah nih, yang kecil recehan orang mampunya dikit keangkut gitu. Orang yang rada gede mau keangkut kan nggak semua punya duit sekarang, betul nggak? Assalamualaikum. Tapi ini rada gede mah, cuman orang-orang pilihan doang yang punya keyakinan tinggi sama yang namanya sedekah. Tapi saya mah kagak maksa, maksudnya dalam pengertian nggak harus kapan-kapan, terserah aja. Ada rezeki baru nih. Yang penting diambil bagi yang mau. Nih dari 4 juta, apa 4 juta? Karena semeter tuh 4 juta sampai paling kecil 500.000. Terserah kita mau milih yang mana. Kan di sini ada itu yang namanya saya punya rekening, apa saya punya nomor, tinggal bilang ke Ustaz, mohon maaf ya, saya cuma 500.000. Alhamdulillah. Bayangin kalau misalkan saya nyari dana kayak begini, terus kemudian ada orang juga yang bantu sedekahnya, berapa voucher kayak begini, itu lebih banyak dari hanya nanggok yang tadi, dan lebih cepat pula otomatis namanya pembangunan pondok besar. Tapi sekali lagi, apalagi dalam kondisi kayak begini, mesti kuat-kuat gimana emang? Kalau misalkan banyak mikirnya mah aduh lagi susah, apa nggak kena emang deh. Nah makanya sekarang siapa yang berani ambil ke depan? Biasanya 1 orang udah ngambil, yang lain pada ngikut. 5 atau 2-3 orang ada. Siapa yang berani? Entah kapan mau diri, MP aja. Ada nggak telepon lo? Ini kan ada foto ada, tapi jangan dijadiin gantilan tikus. Ya, ada foto ada.
Siapa yang berani? Yang bilang tadi. Tinggal ambil, entar kapan waktu punya duit baru kirim. Assalamualaikum. Aku sedang berpikir-pikir. 1, 2, ada yang ambil? Oh, 1 orang ada. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kata juga apa? Nih, kita tinggal pilih aja deh, ya. 1. Di situ ada rekening, ada nomor telepon. Tinggal Ustaz, ini WA tuh, nomor WA saya kan. Tuh, paling kecil aja udah gopay. Orang paling kecil gopay. Ya iya. Ada lagi yang berani ambil? Tuh, ambil 2. Bang Yani besok nyontek, oh kalau ini bagus juga ya, besok begini gitu. Gak apa-apa kalau mau ke pesantren. Ada lagi yang berani berdua? 1, 2, 3. Tunjuk lagi 3. Emang kalau dalam pengen kayak begini mah mesti Allahumma paksain, gua usahain, gua ada-adain begini. Insya Allah berkah, pasti ketemu rezekinya. Amin. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau? 1, 2, sampai 10 nih. 3, 4. Giliran 10 gue tambahin lagi, 10 lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Kalau ada yang mau minta ntar di luar, mungkin malu nyamperin sini, samperin saya. Dan sekarang yang paling kecil. Tuh, ada lagi vouchernya ini. Biar cepat. Babe yang mana? Ah, yang tadi, yang paling kecil gope. Masya Allah. Nih. Vouchernya rada beda emang. Nah, ini yang kecil nih sekarang. Ini pun mau yang biar kata kecil, mau gak ada duit sekarang silakan kan. Tapi vouchernya emang rada jelekan dikit kayak parkiran. Jangan kayak dikit. 100.000 sampai gocap doang. Mau langsung sekarang kasih boleh, mau ntar boleh, ada rekeningnya terserah. Ada yang berani ngambil 100.000 atau 50.000 tinggal coret. Terserah pilihan. 1, 2, gocap ya lah. Kapan nggak di Indonesia yang gocap gitu. 2. Assalamualaikum. Ada? Tuh, maju. Yang mana tadi? Masya Allah. Ustaz Bahrul Ulum. Padahal beliau yang selalu ini nemenin nih jasa berkah. Mabruk jasa kulaher. Ini yang mana kok? Yang gocap? Iya. Bisa gocap, bisa cepet. Saya bilang nih orang bikinnya. Iya. Ntar di kayaknya foto saya kok ya. Ada lagi? Mau yang gocap? Iya, sini maju, gak usah malu-malu. Yang lagi jangan dalam perempuan ini. Nih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Biar cepat. Iya, terima kasih. Ada lagi? Oh, ada yang langsung lunas. Alhamdulillah. Makasih. Nih, iya. Ada lagi di luar? 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada. Maju lagi, ulang lagi dari 1. Tuh, Masya Allah. Siap. Nih. Oh, 2. Nih. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Tuh. Boleh bocah maju engeng juga. Bokeh segala. Oh, ini nempel mani. Boleh sampai 2. Oh, udah tadi ya benar. Oke. Ya, jazakallah ya. 1, 2, 3. Iya, Masya Allah. Ya, jazakallah ya. 1, 2, 3, 4. Ada lagi deh. Yang mana nih?
Ini Bang. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Ada lagi tuh juga. Tuh, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Ada yang lain yang agak bisa habis nih. Yang lain ada? 1, 2, 3, 4. Terima kasih banyak. Ada terima berkah mudah-mudahan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tutup. Kalau ada yang masih mau ada. Oh 3. Tapi kali ini ada kagak ulang. Apa jadi mati nih? Waduh. 3. Nah. Oh, masya Allah, lumayan gopek ini. Iya. Nih. Nah ya, cukup ya. Nanti kalau misalkan ini minta di luar, bisa di samping situ kan. Silakan. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan ada yang kurang yakin, itu di telepon Anda, minta Ustaz, saya mau tahu laporannya mana Ustaz. Biar kami cuma 50.000, ente kasih Ustaz, saya mau tahu mana pembangunannya, fisiknya mana, saya fotoin, saya kasih tahu. Ya saya kalau punya teman tahu benar. Tuh Ustaz baru turun paham benar. Ya, insya Allah amanah nyampe gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Sekali lagi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, tanam soleh dan soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kurang lebihnya bagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.